Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dengan kami. Tumben ya hari ini, ada kekasih hatiku bersama-sama menyapa Bapak Ibu, saudara-saudariku terkasih yang ada di rumah dimanapun kalian berada. Kita mau naikkan syukur kita dan menyembah Yesus Kristus Tuhan Raja yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau kekuatan kami. Engkau segala-galanya, Engkau permata yang paling indah, yang tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Engkau yang paling berharga. Haleluya, haleluya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya.
mau terus naikkan syukur kami di hadapan. Karena yang miskin berkata aku kaya, yang lemah berkata aku kuat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih karena tidak ada yang tidak mungkin bagimu Tuhan. Engkau yang membukakan jalan, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang menyelamatkan, Engkau yang membangkitkan, menyegarkan. Hanya Engkau saja Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks, come on and give thanks. Oh, give thanks, give thanks, give thanks. Di tengah pergumulan katakan terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur karena Engkaulah kekuatanku Tuhan. Di saat aku lemah Engkau kuat dan kekuatanmu nyata dan melimpah di dalam kehidupanku. Aku yang tidak mampu berdiri teguh rasanya Tuhan, tapi Engkau yang kuatkan dan teguhkan aku di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih di dalam kesakitanku. Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Engkau yang membentuk, Engkau yang mengenal dengan amat sangat setiap bagian tubuh kami Tuhan. Seluruh sistem di dalam tubuh Engkau mengenalnya dan Engkau yang menyembuhkan. Tangan-Mu yang menyembuhkan. Pagi hari ini kami katakan terima kasih untuk kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan untuk setiap luka hati Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan yang memulihkan. Engkau yang menyembuhkan luka hati kami. Semua yang pahit kami ucap syukur karena Engkau telah mengubahnya menjadi kemanisan yang luar biasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Oh, and now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Hari yang luar biasa karena kami tahu ada Tuhan bersama dengan kami. Dan kami mengucap syukur untuk semua yang terjadi dalam kehidupan kami. Itu adalah karakter-Mu ya Bapa. Ketika yang lemah Kau kuatkan, yang miskin Kau perkaya, yang tidak berdaya menjadi berdaya, yang tidak mampu menjadi mampu. Itulah spesialisasi-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur karena kami tahu sekalipun kami dalam lembah kekelaman sekalipun Engkau ada tetap bersama dengan kami.
Dan Engkau akan membawa kami keluar sebagai pemenang. Biarkan hidup kami ini betul-betul teruji. Kami bukan makan puji, tapi kami teruji. Karena sesungguhnya itulah yang Kau mau untuk kami hidup menjadi orang-orang yang teruji. Kami percaya ada kuasa-Mu yang akan terus mengalir ketika pujian penyembahan dilakukan. Bahkan ketika firman Tuhan diberitakan, kuasa-Mu akan terus mengalir. Berfirmanlah bagi kami, karena kami percaya langit dan bumi dengan segala isinya akan berlalu, tapi perkataan firman-Mu tidak akan pernah berlalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya memberi tema hari ini teruji. Ya, karena memang hidup kita senantiasa harus teruji. Jangan kita gila puji. Nah, ya bahaya itu kalau gila puji ya. Filipi 2 ayat yang ke-22. Filipi pasal 2 ayat yang ke-22. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Perhatikan ayat firman Tuhan ini, karena judul pagi hari ini saya ambil dari ayat ini. Bagaimana dikatakan teruji, kesetiaannya telah teruji. Segala sesuatu itu memang butuh diuji. Amin. Di rumah tangga kita akan mengalami bagaimana ada ujian. Di pekerjaan kita akan mengalami ujian. Di dalam pelayanan kita pun juga akan mengalami ujian. Jadi saya mau berkata bahwa kata teruji itu adalah sebuah kata yang kalau boleh saya memakai istilah ini, selalu ada dalam kehidupan kita. Setiap hari, setiap menit, setiap jam, setiap bulan, setiap tahun, kata teruji itu akan selalu melekat di dalam hidup setiap kita. Kita nggak bisa lepaskan kata teruji walaupun sedetik pun. Karena apa? Karena justru disitulah kita akan melihat apakah hidup kita betul-betul berkualitas atau tidak. Di rumah tangga kita, apakah kita menjadi orang yang berkualitas untuk rumah tangga kita? Di pelayanan kita, apakah kita menjadi orang yang berkualitas untuk pelayanan kita? Di pekerjaan kita juga, apakah kita bisa menjadi orang yang berkualitas di dalam pekerjaan itu? Jadi kata teruji nggak bisa dilepaskan. Kita pakai baju, kita bisa ganti. Kita pakai sepatu, kita bisa ganti. Kita punya rambut, potongan rambut kita bisa berubah. Tapi kata teruji tidak bisa berubah. Kata teruji akan terus melekat di dalam diri kita. Nah, pertanyaannya buat setiap kita warga kerajaan Allah, jemaat Tuhan dimanapun kau sedang berada saat ini. Apa sih itu teruji? Saya mendefinisikan secara sederhana kata teruji. Yang pertama, terbukti. Itu teruji. Ya, kalau Danu ini cerita sama saya, katakanlah dia cerita sama saya, Pak, aku ini bisa loh Pak main keyboard. Ya, kalau saya cuma dengar katanya dia saja, maka saya bisa percaya bisa tidak, betul ya. Tapi ketika dia sudah main seperti Bapak Ibu Saudara lihat hari ini, sudah terbukti bahwa dia teruji mainnya bisa. Apalagi istri saya, ketika istri saya ngomong sama saya, aku bisa nyanyi loh. Ya, saya baru bisa percaya ketika dia sudah menyanyikan pujian di depan saya. Dan memang suaranya dia yang selalu membuat saya jatuh cinta setiap hari. Haleluya. Makanya gak salah toh saya punya istri orang Ambon satu manis ini ya. Tapi yang jelas saya mau berkata begini ya, namanya teruji itu terbukti. Dan kata yang kedua yang namanya teruji itu adalah apa? Terbaik. Jadi hidup kita ini akan menjadi teruji kalau engkau bisa membuktikan dan engkau bisa melakukan yang terbaik. Baru disitulah engkau dikatakan teruji ini. Nah, di dalam hidup kita memang sangat perlu untuk teruji atau diuji. Karena pada saat kita mampu untuk diuji, maka segala yang terbaik akan terbukti keluar lewat kehidupan kita.
Sebuah mobil pasti punya tahapan-tahapan QC. Mobil nggak akan bisa sembarangan dijual ke customer kalau nggak melewati beberapa QC. Salah satunya adalah masalah safety, keamanannya. Kalau nggak lolos untuk masalah safety, maka saya percaya pabrik mobil nggak akan bisa mengeluarkan merek mobil itu untuk dibeli oleh konsumen luas. Nggak akan pernah bisa. Takut dia, karena apa? Karena nanti jangan-jangan ketika produknya dikeluarkan, sudah dibeli, sudah diminati, ternyata masalah safety-nya nggak safety. Akhirnya apa? Bisa digugat dan seterusnya dan seterusnya. Saya cuma mau berkata bahwa kehidupan kita ini QC-nya itu adalah lewati yang namanya uji itu tadi. Teruji itu tadi, ujian itu tadi. Bisa nggak kita kira-kira lolos dari QC itu? Itu semua tergantung daripada setiap kita. Sama seperti mobil itu. Tergantung orang QC-nya, dia mau jujur nggak dalam dia melakukan tugasnya dan memberikan hasilnya. Terus Pak, kalau kira-kira sudah lewat proses QC ternyata nggak lolos, bagaimana? Nah, nggak akan dijual keluar, nggak akan dipasarkan di luar, akan diperbaiki, akan dicari masalahnya apa. Jadi saya cuma mau mengajak setiap umat Tuhan hari ini, ayo. Saya percaya QC kita itu adalah Tuhan kita itu sendiri. Ketika kita mau duduk diam dalam hadirat Tuhan, kita mau terima firman yang enak, yang gak enak sekalipun kita mau terima. Saya percaya itulah QC yang Tuhan kasih buat setiap kita. Firman Tuhan berkata tadi kesetiaannya sudah teruji. Apalagi kalau bicara kesetiaan, aduh saya masih ingat gembala senior kami di Rock Ministry, Bapak Pendeta Timotius Arifin, dia berkata orang kaya banyak tapi orang setia sedikit. Orang pintar banyak tapi orang setia sedikit. Nah dalam firman Tuhan tadi memang konteksnya tentang kesetiaan. Tetapi saya mau berkata kesetiaan kita selalu akan teruji. Kesetiaan sama pasangan, kesetiaan sama pekerjaan, kesetiaan sama pelayanan, semua akan teruji. Ya, percuma kita keluar-keluar di luar sana, percuma kita berkata diri kita hebat, percuma kita melakukan segala sesuatu tapi nggak pernah teruji. Saya percaya sesuatu yang tidak teruji itu tempatnya bukan di hadapan tahta raja, tapi tempatnya itu ada di mana? Tempatnya itu ada di tempat sampah, Bapak Ibu Saudara. Tapi sesuatu yang teruji dia akan ada di tahta sang raja. Saya mau berkata kepada setiap kita, kalau hidup kita teruji, keluarga kita teruji, pelayanan kita teruji, bisnis kita teruji, kita akan ada di tahta sang raja di dalam nama Yesus. Haleluya. Nah, kehidupan yang teruji itu sama seperti kita memikul salib Kristus. Karena di dalam proses untuk kita menjadi teruji, kita harus banyak menyangkal diri. Haleluya. Jadi kalau orang berkata gimana caranya ya Pak, saya bisa memikul salib Kristus setiap hari. Gampang, beri dirimu terus teruji atau tidak. Ada kualitasnya atau tidak. Karena ketika engkau menyatakan dirimu, oh gua siap memikul salib Kristus, maka engkau harus betul-betul teruji. Dan saya mau berkata tadi, bahwa yang namanya teruji memikul salib Kristus itu juga bicara tentang apa? Penyangkalan diri. Kehidupan yang teruji akan menjadi nampak karena 3 hal. Yang pertama, waktu. Waktu yang akan membuat semuanya menjadi teruji. Haleluya. Ya, kita suka yang instan. Makanya ada banyak dijual mie instan. Gitu ya. Karena apa? Karena memang kesibukan, ya buru-buru dan seterusnya. Akhirnya pengennya cepet-cepet. Kadang-kadang juga kalau kami sudah kecapean gitu ya. Kalau kami harus melakukan sesuatu, saya bilang sama istri saya, gampang udah bikin aja mie instan. Gitu. Karena saya nggak mau istri saya tambah capek, sudah capek harus masak dulu, ditambah capek. Jadi saya bilang bikin aja mie instan. Nah, kenapa? Karena pengen cepat. Di dalam tema tentang teruji ini, engkau akan menjadi teruji kalau engkau mau melewati yang namanya waktu. Nggak bisa instan. Karena waktu itulah yang akan berbicara dan yang akan menyatakan apakah kita menjadi teruji atau tidak. Banyak orang menyerah di dalam masalah waktu. Karena memang nggak banyak orang mau menunggu dan menunggu. Iya toh? Nggak banyak orang mau menunggu dan menunggu. Mana ada yang mau menunggu? Nggak ada.
ngantri pengennya cepet. Kadang-kadang di satu supermarket, di satu departemen store atau apapun lah tempat kita belanja, kadang-kadang kita nyerobot, ada orang-orang yang nyerobot. Ya istri saya itu paling jengkel tuh, muka ambonnya bisa keluar kalau dia lihat ada orang yang nyerobot. Udah ngantri tapi saya juga nggak suka gitu loh. Tapi banyak orang memang nggak mau menunggu. Orang yang teruji, orang yang siap untuk diuji adalah orang yang mau melewati waktu. Waktu itu adalah waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Jadi kehidupan yang teruji akan dinyatakan dan dijawab dengan waktu yang sudah dilewati. Haleluya. Yes. Jadi hari ini kalau memang kau masih harus berlelah-lelah, kalau engkau memang harus yang namanya melewati sebuah perjalanan waktu yang kau berkata panjang banget Pak, lewatin aja gak apa-apa. Karena justru disitulah engkau akan teruji. Karena gak mungkin sesuatu itu instan cepat, itu gak mungkin. Sesuatu yang buru-buru bahkan banyak salahnya. Ya Pak ya, sesuatu yang buru-buru tuh banyak salahnya loh. Kenapa buru-buru? Karena pengen cepat. Kadang-kadang kalau kita buru-buru kemana gitu buru-buru kita lupa. Ada aja yang lupa, charger handphone lupa lah, dompet lupa lah. Iya kan, salah pakai kostum lah, apalagi sepatunya salah sebelah lah dan seterusnya. Catok mungkin masih ada di kepala kita ya, di rambutnya maksudnya. Kenapa? Terburu-buru, nggak enak. Tapi kalau kita nyantai, kita siapin semua, kita bangun lebih pagi, kita mempersiapkan diri, kita prepare semuanya. Itu kan bicara masalah waktu juga kan. Jadi kehidupanmu akan teruji. Itu orang Jawa bilang gak sakdek saknyet. Tapi harus melewati proses waktu. Memang gak enak. Tapi kalau engkau memang betul-betul orang yang komitmen, engkau memang betul-betul orang yang tahan banting, engkau akan teruji walaupun engkau harus melewati waktu. Belum apa-apa udah menyerah, aduh. Ya, belum apa-apa sudah mengibarkan bendera putih, aduh sudah tenang aja. Lewatin aja waktu. Percayalah. Hidupmu justru akan berkualitas, teruji. Karena apa? Engkau melewati waktu. Yang kedua, bukti. Yes, bukti. Pembuktian menjadi poin yang penting mengenai teruji. Pembuktian dengan perbuatan dan bukan dengan asumsi ataupun sensasi. Karena ada banyak orang asumsi dan suka cari sensasi. Apakah itu bisa membuktikan sesuatu? Bisa lah. Pembuktian itu harus dibuktikan dengan sesuatu yang nyata, yang real, yang betul-betul terjadi. Bukti itu adalah sesuatu yang penting karena untuk mematahkan semua tuduhan diperlukan apa? Bukti. Dalam sebuah persidangan yang menentukan bebas atau bersalahnya seorang terdakwa bukanlah hakim, bukanlah sogoan, bukanlah koneksi, bukan. Apa yang bisa membebaskan seorang terdakwa dari semua dakwaan? Bukti. Haleluya, bukti. Jadi kalau engkau hidupmu mau teruji, buktikan bahwa engkau betul-betul teruji. Haleluya. Itu yang penting. Ya, mau orang ngomong apa aja, udahlah buktikan aja bahwa engkau betul-betul teruji. Dengan bukti, engkau akan bisa melihat kualitas orang itu. Dia ngomong ABC, 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 tapi dia gak pernah ada di dalamnya. Aduh, ku tak percaya. Alias apa? Orang-orang seperti itu gak teruji, gak terbukti. Udah biarin aja. Haleluya. Saya catat bahwa bukti yang powerful itu harus dilakukan dengan apa sih? Yang pertama dengan tindakan. Sebuah bukti akan menjadi powerful kalau ada tindakannya apa? Tunjukin. Itu bicara tindakan. Yang kedua, data. Dengan data. Dengan data semuanya akan menjadi apa? Terbukti. Ya, dan yang ketiga, dengan apa? Membuktikan sendiri perkataannya. Karena ada banyak orang ngomong ABC, 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 tapi begitu diajak untuk ABC, 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 dia berkata, enggak. Omdo. Tong kosong nyaring bunyinya. Tung nato. No action, ngomong doang. Talking only. Perkataannya harus terbukti.
Jadi hidup kita akan menjadi teruji kalau kita bisa menyatakan, melahirkan, memberikan bukti bagi bagi seluruh isi dunia ini. Yang ketiga, yang terakhir adalah apa? Buah. Ya. Seseorang akan teruji ketika dia bisa berbuah. Apa yang sudah kita hasilkan itu akan menjadi perkara penting. Apakah hidup kita mampu teruji atau tidak? Saya berdoa, biarkan hari ini semua umat Tuhan, yuk kita praktekkan firman Tuhan ini. Biarkan hidup kita menjadi teruji. Karena firman Tuhan ini bukan cuma buat jemaat, tapi juga buat kami yang ada di tempat ini. Termasuk saya juga yang ngomong, yang membagikannya. Jadi hari ini, ayo terujilah. Karena dari situlah engkau akan bisa melihat kualitasmu di dalam Tuhan. Dan orang lain juga akan melihat kualitasmu di dalam Tuhan. Mari berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Aku melepaskan berkat atas setiap umat Tuhan. Diberkatilah mereka dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dan firman Tuhan ini menguasai mereka. Firman Tuhan ini bekerja dalam hidup mereka. Firman Tuhan ini mengubahkan mereka demi nama Yesus Kristus Tuhan. Yang sakit kau sembuhkan, yang terluka kau balut lukanya, yang terikat kau lepaskan, yang kekurangan kau berkati menjadi kelebihan dan menjadi orang yang suka menolong. Biarkan setiap umatmu menjadi orang-orang yang teruji. Berkati rumah tangga mereka, bisnis mereka. Berkati rumah tangga hambamu dan istriku. Berkati rumah tangga Danu dan bisnisnya Danu juga Tuhan. Berkati dalam nama Yesus. Kami percaya kami akan mengalami kelimpahan. Kami percaya kami akan mengalami keberuntungan di dalam Tuhan. Dan kami akan terus siap memikul salib Kristus. Berbuah bagi Yesus. Berakar bagi Yesus. Berdampak bagi Yesus. Terima kasih Bapak. Kami adalah terang dunia ini. Demi nama Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless semuanya. Selamat berkegiatan.